Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 1 Kedung Kumpul serta Bapak Ibu Guru SDN 1 Kedung Kumpul yang saya hormati pula. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk presentasi saya dalam program pengembangan keprofesian guru PJOK Angkatan 1 Jawa Timur. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Nah, langsung saja Bapak Ibu, di sini dalam program PPKG PJOK saya merancang sebuah program yang disebut SEM. SEM itu adalah Sport Education Model, yaitu model pendidikan olahraga, yang mana ini adalah model pembelajaran yang baru dikenalkan untuk mapel PJOK. Nah, kemarin saya sudah menggali minat anak-anak, kira-kira kegiatan apa yang ingin mereka laksanakan. Nah, dari hasil penggalian minat tersebut telah ditetapkan, tunggu di luar ya, telah ditetapkan yaitu lomba sepak bola, turnamen sepak bola. Nah, program ini saya sebut Trofeo Mini Soccer. Nah, kenapa kok Trofeo? Karena ini melibatkan anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi khusus anak kelas 5 dan kelas 6. Nah, berikutnya ini latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakang SEM ini adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik. Holistik itu menyeluruh dan menarik untuk membentuk murid menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi yang sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman yang nyata. Nah, ini maksudnya SEM itu adalah sebuah turnamen. Jadi gambarannya kita mengadakan turnamen. Nah, segala ekosistem yang ada di dalam turnamen tersebut itu yang dilakukan oleh anak-anak. Tidak hanya terbatas pada turnamen saja. Misalkan ini turnamen sepak bola, berarti kita hanya mengadakan turnamen sepak bola saja, seperti itu enggak. Tapi semua ekosistem. Jadi ada pemain, ada pelatih, ada wasit, kemudian ada supporter, penonton juga. Kemudian di luar itu mungkin ada pedagang, keamanan juga, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gambaran kecil dari sebuah event turnamen yang sesungguhnya. Nah, jadi itu coba kita implementasikan di lembaga kita. Berikutnya, SEM ini menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, jadi kemarin saya sudah menggali minat anak-anak, jadi mini soccer itu bukan pilihan saya tapi pilihan anak-anak. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk anak kelas 4, 5, dan 6. Jadi itu Bapak Ibu yang melatar belakangi kegiatan ini. Kemudian tujuannya yaitu memberikan pendidikan dan pengalaman kepada murid sebagai pelaku olahraga yang kompetitif, berpengetahuan dan antusias, serta mampu berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, di sini ada kata kunci yaitu berkolaborasi. Nah, nanti mungkin ini bisa kita bahas nanti di slide yang berikutnya. Nah, kemudian capaian yang diharapkan dari langkah-langkah SEM ini yaitu, pertama, capaian yang diinginkan murid mampu menjadi pelaku olahraga yang kompetitif, berpengetahuan, dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Nah, jadi nanti anak-anak itu didata siapa yang menjadi pemain, siapa yang menjadi pelatih, itu juga atas pilihan mereka sendiri. Nah, terus peran kita sebagai guru itu sebagai fasilitator,
motivator, pembimbing, dan pengawas. Nah, jadi murni anak-anak, mulai dari pilihan menjadi pelatih, termasuk menyusun jadwal pertandingan dan sebagainya itu anak-anak. Nah, langkah-langkahnya ini ada 7 langkah. Dalam SEM itu ada 7 langkah. Yang pertama yaitu pengelolaan musim, afiliasi, dan penyiapan pertandingan. 3 langkah awal itu di dalamnya nanti ada penyiapan tim, pemilihan peran itu, kemudian penyiapan sarana prasarana, kemudian penyusunan jadwal, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya itu adalah puncak pertandingan dan pencatatan pertandingan. Nah, jadi ini adalah pelaksanaan pertandingan yang sesungguhnya. Kemudian yang 2 langkah yang terakhir yaitu festival akhir pertandingan. Nah, festival akhir pertandingan itu di dalamnya ada pengumuman-pengumuman, misalkan yang juara siapa, yang tim fair play siapa, pemain terbaik siapa, seperti itu. Jadi jika panjenengan semua selama ini mungkin melihat pertandingan voli, pertandingan sepak bola atau pertandingan yang lain, biasanya di akhir turnamen atau di akhir kompetisi itu kan ada penyerahan hadiah. Nah, itu masuk di festival akhir pertandingan. Kemudian yang terakhir itu nanti adalah evaluasi dan refleksi. Nah, di bawah itu adalah lini masa kegiatan, yang mana pengelolaan musim, afiliasi, dan penyiapan pertandingan itu dilaksanakan 28 November hari ini sampai tanggal 8 Desember. Kemudian mulai puncak pertandingan sampai evaluasi itu tanggal 9 Desember hari Sabtu. Jadi ada waktu sekitar 2 minggu. Nah, 2 minggu itu nanti 28 sampai tanggal 8 Desember itu nanti termasuk latihan. Nah, waktu latihan anak-anak. Nah, ini adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di lembaga kita kemarin sudah dibentuk komunitas belajar sekolah yang diketuai oleh Pak Eri, kemudian koordinator P5 yang diketuai oleh Bu Ainun, dan kemudian saya sendiri sebagai guru PJOK. Nah, program SEM ini masuk dalam program co-kurikuler kelas 4 dan kelas 6. Jadi bukan di intra atau di ekstra, tapi kalau latihannya itu bisa masuk di ekstra. Terkait kata kunci tadi, kolaborasi yang saya maksud itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kegiatan P5 itu kira-kira bisa dikolaborasikan apa tidak. Nah, seperti itu. Terus terkait komunitas belajar di sekolah, itu kolaborasi saya dan murid-murid yang terlibat dalam SEM dengan teman-teman Bapak Ibu guru di SD 1 Gedung Kumpul ini. Nah, mungkin terkait kolaborasi dengan P5 mungkin ada masukan dari Bu Ainun selaku koordinator P5. Monggo, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Mungkin untuk yang P5-nya kita bisa mengadakan bazar seperti yang program sebelumnya kan ada kegiatan bazar untuk anak fase A, fase B, dan fase C. Nah, jadi kan setiap 1 bulan sekali kan kita memang mengadakan bazar itu Pak untuk kegiatan P5-nya. Nah, mungkin waktu bazar itu nanti bisa dimasukkan ke pada jadwal festivalnya. Jadi ada kolaborasi antara festivalnya yang SEM tadi yang Bapak buat dan koordinator kegiatan P5 yang ada di sekolah ini, yaitu kegiatan bazar yang dikelola oleh anak sendiri. Berarti nanti kolaborasi dengan kegiatan P5 itu dalam bentuk bazar seperti itu ya? Bisa. Nah, biasanya kita kegiatan P5 kan akhir bulan itu ya, berarti karena ini tanggal 9 digeser ke tanggal 9 Desember enggak masalah? Nggak apa-apa. Karena ini kan untuk kelas 4 dan sampai kelas 6. Jadi mungkin nanti yang ditugaskan ketika bazar bisa kelas 5 dan 6. Fase C. Fase C-nya. Iya, fase C-nya. Berarti kolaborasi dengan P5 dalam bentuk kegiatan bazar. Ada lagi mungkin dari Bu Ainun? Mungkin itu aja Pak. Kalau tentang terkait komunitas belajar ini, harapan saya nanti teman-teman guru bisa berbagi peran seperti tadi sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing anak-anak. Kira-kira gimana Pak Eri? Iya.
Menurut saya bagus sekali Pak. Jadi komunitas nanti itu bisa menjembatani. Jadi Bapak Ibu guru dalam melakukan atau membagi tugas, baik itu sebagai fasilitator maupun pengawas, tim motivator, itu yang dilakukan. Jadi dengan komunitas tadi melalui webinar-webinar mungkin yang dibuat ya sebelum pertandingan itu bisa menjembatani gitu untuk pembagian tugas-tugas dari peran-peran. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dari komunitas belajar ini siap untuk ikut berkolaborasi mendukung kegiatan ini ya? Iya. Mungkin ada lagi dari Pak Eri untuk saran dan masukannya yang lain. Baik, untuk saya hanya menambah tadi dari Bu Ainun, ya betul tadi yang disampaikan karena di sekolah kita itu mengambil tema wirausaha. Nah, kita jadi bisa memasukkan program tadi wirausaha berupa penjualan makanan itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak seperti itu gitu. Jadi anak-anak bisa berlatih sambil kita juga bisa menjalankan program AP5 seperti itu. Terima kasih Pak Eri dan Bu Ainun atas masukannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada masukan, monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya ini terkait kapasitas yang dimiliki sekolah Bapak Ibu. Kapasitas di sini ini berkaitan dengan aset kita. Ini ada 5. Yang pertama itu aset yang berkaitan dengan sumber daya manusia, bahwa lembaga kita itu memiliki dua orang guru penggerak, dan dewan guru kita itu relatif muda ya, relatif muda. Jadi saya rasa jiwa kreatif dan inovatif kita akan sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Kemudian yang kedua itu halaman sekolah yang luas. Ini hubungannya dengan aset sarana dan prasarana. Nah, kita ketahui lapangan kita luas, termasuk yang paling luas di wilayah kecamatan. Kemudian yang ketiga yaitu karakter masyarakat yang menyukai olahraga dan kegiatan. Ini hubungannya dengan karakter sosial. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah berada di pusat desa. Nah, seperti kita ketahui bahwa lembaga kita itu berada di tengah-tengah desa Kedung Kumpul. Jadi itu menjadi sisi positif lah buat lembaga kita. Yang terakhir ini kaitannya dengan aset finansial. Nah, kita punya dana BOS dan punya dana paguyuban yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ini adalah rencana evaluasi. Ini ada 7. Yang pertama itu evaluasi terkait tujuan pembelajaran, maksudnya terkait pelaksanaan SEM ini. Terus kemudian yang kedua mengumpulkan umpan balik dari murid, bagaimana perasaan anak-anak tentang kegiatan SEM. Kemudian refleksi guru terkait kegiatan SEM ini, kemudian evaluasi kinerja tim, kinerja kita. Kemudian yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Nah, ini terkait dengan karakter anak. Kemudian yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang ideal untuk melaksanakan SEM itu minimal 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jadi jangka waktunya agak lama. Nah, karena ini mepet, jadi jangka waktu yang kita laksanakan ini cuma 2 minggu. Jadi tidak apa-apa, yang penting nanti konsep-konsepnya dari SEM itu masuk, terus kolaborasinya untuk dari P5 itu juga masuk. Nah, untuk kegiatan yang lebih full, lebih powerful lagi mungkin bisa kita laksanakan untuk semester 2 nanti, Januari sampai Juni. Kemudian evaluasi yang terakhir itu terkait pengembangan perbaikan perubahan. Nah, ini catatan rencana tindak lanjut. Apakah SEM ini bisa kita lanjutkan untuk di semester yang kedua. Kemudian ini yang terakhir ini Bapak Ibu, kemungkinan tantangan dan solusinya.
menurut pemikiran saya tantangan kita untuk melaksanakan SEM itu ada dua. Yang pertama, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang ideal itu minimal 3 bulan. Jadi tantangannya, karena kita melaksanakan cuma 2 minggu, tantangannya di pengelolaan waktu. Kemudian musim penghujan dan lapangan kita yang masih berupa tanah. Kalau hujan itu kan becek. Nah, ini solusi yang sudah saya pikirkan. Jadi ini nanti mungkin bisa ada solusi yang lain dari Bapak Ibu. Solusi yang sudah saya pikirkan, yang pertama, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Jadi terkait lini masa yang sudah ada di depan tadi, jadi kita harus disiplin di situ. Kemudian terkait musim penghujan dan lapangan tanah, itu modifikasi ukuran lapangan. Jadi mungkin bisa lapangannya bisa diperkecil, kita ambil area lapangan yang tidak begitu becek. Kalau lapangan diperkecil, otomatis jumlah pemain juga lebih sedikit. Nah, mungkin itu paparan rencana kegiatan SEM di lembaga kita. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru, termasuk dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo saya persilahkan. Sebelum presentasi ini saya akhiri, monggo. Mungkin terkait solusi ini ada solusi yang lain mungkin, monggo. Mungkin dari saya dulu, Pak. Oke. Terima kasih. Menurut saya ini program pertama di SD kita, dan menurut saya luar biasa sekali karena anak-anak bisa mengalami dari pembelajaran yang ada. Kemungkinan anak-anak nantinya atau kedepannya itu akan mengalami betul-betul pertandingan ini. Jadi kita anak-anak sudah mulai berlatih sejak dini. Jadi dari sekolah menurut saya sangat mendukung sekali. Untuk kemungkinan tantangan dan solusi yang sudah disampaikan Pak Imam, menurut saya itu sudah bisa mengatasi seperti itu menurut saya. Memang dari waktu itu kita harus disiplin. Yang kedua tentang tantangan musim penghujan dan lapangan kita yang masih berupa tanah, nggak mungkin kan kita kalau mau mapping dalam waktu 2 minggu. Jadi ini juga solusi yang sudah tepat menurut saya, Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Dari Bapak Kepala Sekolah mungkin sudah masukan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Imam, sebetulnya ini sudah bagus. Beberapa alternatif jalan keluar karena terkait dengan fasilitas kita. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk dapat ditindaklanjuti. Hanya itu, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas dukungan dan masukannya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pelaksanaan SEM ini dengan kolaborasi dengan komunitas belajar sekolah kita dan kolaborasi dengan kegiatan P5 bisa berjalan dengan lancar, maksimal, dan sukses. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.